Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 004-61. Dirinya membuatnya tetap diam. Mengapa hatinya berdebar setiap kali melihat sorot mata pria itu? Kari akhirnya menyerah pada kelelahan yang melandanya. La berjalan menuju tempat tidur dan duduk di tepinya. Pikirannya penuh dengan berbagai spekulasi yang tak masuk akal. La menghela napas berat dan berbaring, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Ruangan kembali hening, hanya ada suara napas mereka berdua. Mata Kari mulai terasa berat. Mungkin karena kelelahan, mungkin juga karena semua kekacauan dalam pikirannya. Sebelum ia benar-benar tenggelam dalam tidur, ia mendengar suara Jacob bergumam lirih, hampir seperti bisikan di antara kesadarannya yang memudar. Aku akan membuatmu ingat, istriku. Aku Jan. Jantung Kari berdenyut aneh mendengar itu, tetapi ia sudah terlalu lelah untuk memikirkan lebih jauh. Kesadarannya perlahan menghilang, ia tertidur nyaman di kasur besar itu. Bahkan ia tidak pernah merasa senyaman ini saat berada di rumah Lordan, suaminya. 62. Kau hanya lupa. Pagi datang terlalu cepat bagi Kari. Rasanya wanita itu masih mau berlama-lama di tempat tidur dan berharap semua yang telah terjadi dalam semalam hanyalah mimpi. Namun nyatanya, mimpi ataupun tidak, semuanya sama saja. Saat masih bersama Lordan bahkan jauh lebih tertekan dibandingkan saat dirinya terbangun di rumah lelaki yang belum benar-benar dikenalnya itu. Cahaya matahari yang menembus tirai membangunkannya dari tidur yang tak biasa. Kari membuka mata perlahan, lalu langsung terduduk saat betul-betul menyadari di mana ia berada. Napasnya tercekat sesaat, kenangan semalam datang menghantam seperti gelombang. Jacob. Sia. Pintu yang terkunci, dan tatapan mata pria itu yang membuat jantungnya berdebar. Matanya menyapu ruangan. Jacob tidak ada di sofa. Kosong. Jantungnya langsung melonjak, entah karena lega atau panik. Kari berdiri, berjalan pelan ke arah jendela dan mengintip dari sela tirai. La melihat Matt di bawah, masih berjaga, berbincang dengan dua pria lain yang tak ia kenali. Pasti di depan pintu kamar itu juga ada orang yang berjaga. La tidak menyangka Jacob punya banyak sekali pengawal. Seorang laki-laki yang awalnya dia kira hanya pengawal, ternyata adalah sosok bos besar yang mengerikan. Kari menarik napas dalam-dalam. Harus tetap tenang. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Kari hampir melompat karena terkejut. Jacob muncul dengan nampan di tangan, di atasnya ada secangkir kopi, roti panggang, dan telur rebus. Seperti rutinitas yang biasa ia lakukan sebelum istrinya menghilang dari hidupnya. Bukan untuk tawanan, tapi untuk seseorang yang sangat berarti. Dulu, Jacob selalu memperlakukan wanita itu seperti ratu. Mereka sangat mesra. Bahkan setiap hari rasanya seperti berbulan madu. Sayang sekali hanya Jacob yang mengingat kenangan itu sekarang. Kau sudah bangun, ucap pria itu ringan, matanya menatapnya sebentar sebelum meletakkan nampan di atas meja kecil dekat ranjang. Apa maksud semua ini? Tanya Kari, masih menjaga jarak. Kenapa kau bersikap seperti kita? Pasangan suami istri. Jacob mengangkat alisnya sedikit, lalu menatapnya lama, tanpa tergesa-gesa. Karena kita memang pasangan suami istri. Kau hanya lupa, bukankah sudah kubilang semalam? Kari menggeleng cepat, matanya mulai berkaca-kaca. Itu tidak masuk akal.
Aku bukan istrimu. Jacob menarik kursi dan duduk. Wajahnya tidak berubah, tetap tenang dan penuh keyakinan. Terserah kau percaya atau tidak. Sekarang kau ada di sini, bersamaku. Cobalah untuk membiasakan diri. Bapas Jacob tidak peduli. Kari ingin menolak semua itu. Ingin tertawa sinis dan bilang Jacob gila. Tapi setiap kali menatap mata pria itu, ada 63. Sesuatu dalam dirinya yang retak. Suara hatinya tidak sekuat yang ia kira. Kata-katanya, sentuhannya, bahkan gumamannya sebelum tidur, semuanya terasa nyata dan familiar, meski ia tak mengingat apapun. Bangunlah, sekarang sudah jam 8. Kalau tidak sarapan, perutmu akan sakit. Kau selalu bersama dengan lambungmu dari dulu, aku tidak ingin kau jatuh sakit. Hening. Perkataan Jacob membuat Kari terdiam. La menatap pria itu lama. Bahkan pria itu tahu dirinya memiliki masalah dengan lambung. Padahal bertahun-tahun ini dia hidup sebagai istri Lordan, tetapi pria itu tidak pernah tahu dirinya memiliki masalah lambung. Rasa hangat menjalari dada Kari, tapi dengan cepat ia mengusirnya. Jangan lunak, batinnya memperingatkan. Jangan mudah percaya hanya karena pria itu tahu satu atau dua hal tentangmu. Tapi, tetap saja, hatinya kembali bergetar. Jacob berdiri dan berjalan pelan menuju jendela, membuka tirai sepenuhnya. Cahaya pagi membanjiri ruangan, membuat suasana tampak lebih hidup, meski di dalam benaknya, semuanya masih kelabu. Aku tahu masih berat untukmu percaya pada semua kata-kataku, ucap Jacob dengan suara pelan, namun terdengar jelas di keheningan ruangan. Aku tidak akan memaksamu untuk percaya sekarang. Aku hanya ingin kau tahu. Aku ada di sini. Selalu ada. Dan aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu lagi. Kari memeluk tubuhnya sendiri. Entah kenapa, kata-kata itu terasa begitu tulus. Terlalu tulus. La melirik nampan di samping ranjang. Aroma kopi mulai menggoda penciumannya, dan perutnya yang memang lemah terhadap rasa lapar mulai berontak. Tapi ia masih enggan bergerak. Jacob menoleh, melihatnya masih berdiri ragu. La mendekat dan mengambil cangkir dari nampan itu, lalu menyodorkannya. Minumlah dulu. Aku tahu kau tidak bisa berpikir dengan tenang kalau belum sarapan, katanya lembut. Kari menghela napas. Perlahan, ia mengulurkan tangan, menerima cangkir itu. Jemarinya tanpa sengaja bersentuhan dengan jari Jacob. Sentuhan yang sekilas, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ila buru-buru menarik tangannya, lalu menyesap kopi itu perlahan. Hangat. Pahitnya pas. Seperti racikan favoritnya. Ini. Enak, gumamnya pelan, berbicara pada diri sendiri namun terdengar di telinga Jacob. Jacob tersenyum kecil. Tentu saja. Aku yang selalu membuatkan untukmu setiap pagi, sebelum kau hilang. Kari menatapnya, dan untuk pertama kalinya pagi itu, tak ada kebencian atau amarah dalam matanya. Hanya kebingungan. Dan ketakutan akan kenyataan yang mungkin selama ini terkubur. Aku belum percaya pada semua kata-katamu. Aku melihatmu membunuh kakek Lukas dan Lordan, kau. Kau membunuh mereka di depan mataku, kau pikir aku akan percaya begitu saja pada pria kejam sepertimu. Kari. 64. Menatap Jacob dengan berani, Jacob sendiri hanya bisa menghela nafas panjang. Lelaki itu berusaha memahami posisi yang sedang Kari hadapi sekarang. Biar bagaimanapun mereka sudah terpisah lama, tidak mudah membuatnya percaya.
Habiskan sarapanmu. Aku ada urusan sebentar, kau bisa jalan-jalan di area rumah ini, tapi ingat. Tubuh Jacob condong ke depan, mendekat ke Carrie. Wajah pria itu terlalu dekat hingga Carrie mau tak mau harus mundur. La tidak ingin terlalu dekat dengan pria itu, rasanya begitu canggung. Jangan coba-coba kabur. Bisik Jacob pelan namun penuh tekanan. Carrie menelan ludah, merasa tengkuknya dingin oleh nada ancaman halus Jacob. Lelaki itu tersenyum tipis, lalu berdiri tegak dan berjalan keluar tanpa menunggu jawaban darinya. Pintu tertutup perlahan, menyisakan keheningan yang menyesakkan. Carrie duduk di tepi ranjang, menatap cangkir kopi di tangannya yang mulai kehilangan hangat. La menyesapnya lagi, mencoba menenangkan diri. Tapi pikirannya terus berputar, mencari celah logis dari semua yang terjadi. Jika Jacob mengatakan yang sebenarnya, kenapa ia sama sekali tak mengingatnya? Dan jika Jacob berbohong, mengapa ia merasa begitu mengenal pria itu? Perutnya akhirnya menang. Carrie menyentuh roti panggang dan mulai memakannya dengan perlahan. Matanya sesekali menoleh ke pintu, memastikan tidak ada yang masuk tiba-tiba. La tahu, untuk sekarang ia tak punya pilihan selain bertahan. Setelah menghabiskan sarapannya, Carrie berdiri dan menghampiri jendela. Udara pagi masih segar, dan di kejauhan terlihat taman kecil dengan bangku di bawah pohon rindang. La menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan. Kalau memang tidak boleh kabur, setidaknya ia harus tahu seperti apa tempat ini. La harus menghafal jalur keluar, jumlah penjaga, dan celah yang bisa dimanfaatkan. Dengan atau tanpa ingatan, ia tetap punya naluri bertahan hidup. 65. Aku yang menanamnya untukmu. Carrie mengenakan sandal rumah yang ia temukan di bawah ranjang. Langkahnya hati-hati saat ia membuka pintu kamar, sedikit waspada kalau Jacob masih berdiri di baliknya. Namun yang menyambutnya hanyalah seorang pria bertubuh besar dengan wajah datar. La mengenakan setelan hitam dan hanya mengangguk kecil ketika melihat Carrie. Jacob mengizinkan aku keluar kamar, ucap Carrie pelan, setengah ragu. Pria itu tidak menjawab, hanya memiringkan tubuhnya memberi jalan. Carrie melangkah keluar, menyusuri koridor yang lapang dan sepi. Dindingnya dihiasi lukisan bergaya klasik, dan aroma kayu tua bercampur dengan wangi lavender memenuhi udara. Rumah itu luas dan terlalu hening meski banyak sekali pengawal yang berjaga di berbagai sisi. Mewah, tapi terasa dingin seperti museum yang sudah lama tak dikunjungi. Setiap tikungan, Carrie melirik. Mencatat letak jendela, jumlah pintu, arah tangga, dan tentu saja, jumlah penjaga. La menghitung ada 3 orang yang tampak siaga di berbagai titik, belum termasuk Matt yang masih berjaga di luar. Saat menuruni anak tangga menuju lantai bawah, Carrie melihat taman kecil yang tadi ia lihat dari jendela. Ada jalan setapak batuan putih yang mengarah ke bangku kayu di bawah pohon sakura yang tengah bermekaran. Tanpa pikir panjang, ia mengikuti jalan itu. Angin menyapu rambutnya saat ia duduk di bangku tersebut. Matanya memejam sesaat, mencoba mengingat sesuatu. Apapun. Wajah Jacob, rumah ini, aroma kopi yang akrab, atau bahkan suara-suara kecil yang terasa familiar. Tapi otaknya kosong. Seperti halaman buku yang telah dibersihkan dengan tinta pemutih. Kenapa aku tidak ingat apapun? Bisiknya lirih, seperti bertanya pada angin. Di kejauhan, ia mendengar suara burung dan gemericik air dari pancuran kecil di pojok taman. Damai sekali, kontras dengan kegelisahan yang menggerogoti dadanya.
Suara langkah mendekat membuatnya refleks menoleh. Seorang wanita muda dengan rambut cepol rapi membawa secarik handuk dan botol air, mungkin seorang pelayan rumah. La tersenyum sopan, agak kaku. Nyonya Xia, Anda boleh duduk di sini selama yang Anda mau. Tapi tolong jangan keluar dari pagar taman. Ini perintah Tuan Besar. Kari sedikit kesal mendengar itu, namun hanya bisa mengangguk perlahan. Apa aku pernah tinggal di sini sebelumnya? Pertanyaan itu mengejutkan si wanita. La tampak ragu, sebelum menjawab pelan. Saya tidak tahu pasti, Nona. Saya baru bekerja di rumah ini 2 tahun terakhir. 2 tahun, iya. Gumam Kari, mengulang kata itu seperti mengunyah teka-teki. Jika benar dia istri Jacob, dan pernah tinggal di sini, berarti ia menghilang lebih dari 2 tahun lalu. Tapi mengapa tak ada satupun petunjuk yang tersisa dalam pikirannya? Setelah pelayan itu pergi, Kari kembali tenggelam dalam pikirannya. La butuh informasi lebih. Tentang Jacob. Tentang 66. Siapa dirinya sebenarnya? Dan satu hal lagi, tentang Lordan. Pria yang selama ini ia pikir adalah suaminya. Entah sudah mati atau belum. Ada keluarganya juga. Benar, keluarganya memperlakukannya dengan baik, mereka pasti tidak akan menutupi fakta yang sebenarnya kan. Tapi, bagaimana caranya dia bisa keluar dari tempat ini? Kari menatap pagar besi hitam di ujung taman, tinggi dan tebal dengan ujung-ujung runcing yang tak ramah. La menggigit bibir bawahnya, merasa seperti burung yang ditaruh di dalam sangkar emas. Indah di luar, tapi tetap saja penjara. Dia sadar dirinya tidak bisa kabur dalam waktu dekat ini. Tempat ini sepertinya berada jauh dari pemukiman warga. Akhirnya Kari menyerah. Dia akan mencoba lagi nanti. Otaknya terlalu lelah untuk memikirkan segala peristiwa yang telah terjadi dalam hidupnya. La berdiri dan memutuskan kembali ke dalam rumah. Langkahnya terhenti begitu melihat beberapa pelayan wanita berbincang di antara dapur dan ruang tamu. Kari bersembunyi di balik dinding. Tentu saja untuk mendengar apa yang dibicarakan oleh para pelayan itu. Karena tadi dia sempat mendengar nama Xia disebut. Nama istri Jacob, yang katanya adalah nama aslinya. Kalian yakin wanita itu adalah Nyonya Smith? Tapi kenapa dia tidak ingat Tuan Jacob? Aneh. Tapi aku tidak yakin dia nyonya istrinya Tuan Jacob yang meninggal dulu. Wajah mereka memang mirip, tapi aku masih tidak yakin. Jangan-jangan dia hanya penipu yang pura-pura kehilangan ingatannya dan berakting di depan Tuan Jacob. Jangan ngomong sembarangan. Bisik salah satu pelayan, agak ketakutan. La melirik sekeliling, memastikan tak ada yang mendengar. Kau tahu kan, siapa yang mengurus mereka yang terlalu banyak bicara di rumah ini? Yang lain mendesis pelan, lalu mengangguk. Maaf. Aku hanya merasa aneh saja. Semuanya terlalu cepat. Tuan Jacob bahkan tidak membiarkan dokter umum memeriksanya. Katanya dia sudah membawa spesialis pribadi. Tapi siapa yang tahu kebenarannya? Diam, diam. Sudah, kita kembali kerja saja. Kalau ketahuan Tuan Jacob, kita bisa diusir, atau bahkan lebih buruk lagi. Langkah-langkah mereka mulai menjauh, suara-suara itu menghilang di telan tembok. Kari masih berdiri di balik dinding, tubuhnya menegang. Napasnya tertahan, dadanya sesak bukan karena takut, tapi karena kebingungan yang makin dalam. Jadi, ada kemungkinan Xia yang disebut-sebut itu sudah meninggal.
Tapi jika benar ia bukan Sia, mengapa wajah mereka bisa begitu mirip? Dan mengapa Jacob begitu yakin dia adalah Sia? Dengan hati-hati, Kari berbalik arah, menjauhi dapur dan menuju ruang tamu yang kosong. La duduk di sofa besar berwarna krem, mencoba merangkai semua informasi dalam kepalanya. Kalau benar dia bukan Sia, dia tidak ingin terus berada di rumah ini dan diawasi seperti tahanan. Suara pintu terbuka membuatnya tersentak. Jacob muncul, dengan kemeja hitam yang terbuka dua kancing atasnya. Wajahnya tenang, tapi mata itu selalu tajam seperti sedang menguliti isi kepala seseorang. 67. Kau sudah keluar kamar, ucap Jacob, suaranya netral tapi mengandung tekanan. Kari menegakkan punggungnya. Aku hanya duduk sebentar di taman. Mereka bilang aku tak boleh keluar dari pagar. Aku patuh. Jacob melangkah masuk, matanya menyapu wajah Kari sejenak, lalu menatap jendela yang menghadap ke taman. Kau suka taman itu? Kari mengangguk pelan. Ya. Sakuranya cantik. Jacob tidak bertanya lagi. Hanya menatapnya lama. Suasana berubah hening dan agak canggung. Kari juga tidak tahu mau bicara apa. Jacob melangkah pelan ke sofa seberang, duduk tanpa melepas pandangan dari wajah Kari. Sorot matanya sulit dibaca, campuran rindu, curiga, dan sesuatu yang lebih gelap. Aku yang menanam pohon itu untukmu, katanya tiba-tiba. Sakura pertama yang kau tanam sendiri. Sebelum kau pergi. Kari terdiam. La membuang muka dari Jacob yang terus menatapnya. Jantungnya lagi berdetak kencang. 68. Kau malu. Kari mencoba mengabaikan detak jantungnya yang mulai tidak beraturan. Kata-kata Jacob barusan mengguncang pikirannya lebih keras dari dugaan. Sakura pertama yang ia tanam sendiri. Sebelum ia pergi. Maksudnya, sebelum ia menghilang. Ah, sudahlah. Dia tidak ingin memikirkan jati dirinya dulu. Sekarang ini dirinya sedang merasa penasaran dengan semua keluarga Lordan. Apa mereka semua sudah mati dalam ledakan semalam? Kau, ledakan semalam itu ulahmu juga. Kari memberanikan diri bertanya. Jacob menatapnya lama, tanpa menjawab. Apakah menurutmu itu ulahku? Katanya kemudian. Tidak membalas pertanyaan Kari, malah balas bertanya. Kari ingat semalam anak buah pria itu ada orang yang sengaja mau meledakkan bom, artinya ledakan itu bukan ulah Jacob. Keluarga Rafael punya musuh lain yang ingin menghancurkan keluarga itu. Setelah sekian lama berada di posisi kuat dan sulit ditaklukkan, akhirnya keluarga Rafael hancur dalam semalam. Tersisa nama saja. Entah masih ada nyawa yang masih hidup atau tidak. Kari tidak peduli lagi. Selama dirinya hidup di keluarga itu, yang dia dapat hanyalah siksaan dan hinaan. Bahkan banyak pembantu yang mengucilkannya hanya karena dia adalah gadis Asia. Kebanyakan pelayan Lordan dan kakek Lukas rasis. Entah dipengaruhi oleh orang lain atau tidak, tetapi dirinya memang sering dihina oleh mereka. Aku mandi sebentar, setelah itu aku akan membawamu makan siang di sebuah restoran. Kata Jacob. Mendengar kata restoran, yang ada dalam benak Kari adalah kesempatan kabur akhirnya datang. Hanya diam melihat punggung Jacob yang menghilang di balik kamar mandi. Lalu otaknya mulai berpikir keras. Sekitar 15 menit kemudian, Jacob keluar dari kamar mandi bertelanjang dada. Handuk putih terlilit di pinggangnya. Kari yang melihat hal itu membelalakkan matanya kaget.
Lah baru sadar pria itu mandi di kamar tersebut. Astaga! Kenapa harus mandi di sini? Rumah ini sangat besar, kenapa dia tidak mandi di kamar yang lain? Atau laki-laki itu memang sengaja mau memamerkan dada bidang dan otot-otot perutnya yang kencang. Mau pamer kalau tubuhnya bagus. Kari cepat-cepat memalingnya wajah ke arah lain saat Jacob menolehkan wajah ke arahnya. Jantungnya kembali berdebar-debar. Di ujung sana Jacob tersenyum menyeringai. Dia memang sengaja keluar dengan gaya seperti itu, untuk dilihat oleh sang istri yang lupa ingatan itu. Wanita itu tidak tahu saja betapa Jacob ingin menerkamnya semalam, saat diam-diam memperhatikannya tidur. Jacob berjalan santai ke lemari, mengambil kemeja hitam tipis yang terlihat seperti baru disetrika. Gerakannya lambat, nyaris seperti sedang memancing reaksi dari Kari yang duduk di ujung ranjang, tampak sibuk memandangi tembok seolah tembok itu menyimpan rahasia dunia. Kalau kau terus menatap tembok seperti itu, bisa-bisa aku pikir kau jatuh cinta sama tembok, ujar Jacob sambil tertawa kecil. 69. Kari mencibir pelan, meski pipinya mulai memerah. Pria ini menyebalkan. Kenapa dia merasa bebas mondar-mandir seperti itu hanya dengan handuk? Pikirnya kesal, tapi hatinya justru makin gelisah. Apalagi ketika Jacob mulai mengenakan kemeja di depan matanya, menutup perlahan tubuhnya yang, mau tidak mau, sempat Kari lihat terlalu jelas. Kau malu. Seperti baru pertama kali melihatnya saja. Ucap Jacob dengan nada menggoda. Kari menghela napas dalam-dalam, mencoba mengusir panas yang merayap di pipinya. Dia tidak ingin memberikan Jacob kemenangan sekecil apapun dalam pertarungan tanpa suara ini. Tapi tubuhnya sendiri seolah mengkhianatinya, jantungnya berdebar tak karuan, telapak tangannya dingin, dan sorot mata pria itu semakin menekan ruang logikanya. Aku memang baru pertama kali melihatnya, sahut Kari pelan, nyaris seperti gumaman, tapi cukup keras untuk didengar oleh Jacob. Jacob terhenti sejenak saat mengancingkan kemejanya, matanya menyipit dengan ekspresi yang seakan mencoba menelanjangi maksud dari ucapan Kari. Kau serius? Tanyanya dengan nada setengah menggoda, setengah tak percaya. Padahal baru beberapa hari yang lalu mereka bercinta. Meski malam itu karena Lordan yang memaksa, tetapi Jacob yakin mereka sama-sama menikmatinya. Kari buru-buru berdiri dan berjalan ke arah meja kecil di sudut ruangan, seolah mencari sesuatu, padahal dia hanya ingin menjauh dari aura panas yang ditinggalkan Jacob di sekitar tempat tidur. Aku tidak ingat apa-apa, kan? Jawabnya ketus, berusaha menyamarkan rasa canggungnya. Jadi masuk akal kalau ini pertama kalinya. Jacob tertawa kecil, suara rendahnya menggema seperti denting piano malam hari, tidak terlalu keras, tapi cukup untuk menggetarkan hati yang lengah. Kau memang tidak ingat apa-apa tentang hubungan kita. Tapi kau pasti tidak lupa kita sudah melakukannya 2 kali beberapa malam ini. Katanya ringan, lalu merapikan rambutnya di depan cermin. Kari menggigit bibir bawahnya, menahan diri untuk tidak membalas. Pria itu benar, dan dia tidak bisa mengelak. Sentuhan pria itu masih ia ingat sampai sekarang. Kari mencengkeram kuat meja kecil di hadapannya, seolah itu bisa menyalurkan kekacauan di dalam dirinya. 2 kali. Benar, 2 kali. Meskipun pikirannya kosong akan banyak hal, tubuhnya tidak bisa berbohong. Lah masih bisa merasakan jejak sentuhan Jacob, melekat, membakar, membuat sekujur tubuhnya gemetar. Sial. Dia harus segera pergi dari sini. Mandilah, Sia. Aku akan menunggumu di bawah. Ujar Jacob santai, mengubah topik. Lelaki itu mengambil kunci mobil di atas nakas sebelum keluar. Suaranya begitu ringan,
seolah yang mereka bicarakan barusan bukanlah sesuatu yang bisa menghancurkan keseimbangan mental siapapun. Begitu pintu tertutup di belakang Jacob, Kari menghela napas panjang, nyaris seperti erangan tertahan. La memejamkan mata, mencoba mengatur napas, otaknya berpacu mencari cara kabur. 70. Restoran. Tempat umum. Banyak orang. Jika dia bisa keluar dari mobil tanpa Jacob sempat bereaksi cepat, mungkin dia bisa lari dan bersembunyi. Dia hanya butuh kesempatan, lalu kabur ke rumah keluarganya. Dia ingin mencari kebenarannya sendiri. Karena saat ini dia belum mempercayai siapapun. Tapi bagian dalam dirinya, bagian kecil yang membuat jantungnya berdetak tak terkendali setiap kali pria itu berada di dekatnya mulai memberontak. Bayangan Jacob telanjang di depannya kembali memenuhi pikirannya. Bahkan saat lelaki itu memasukinya beberapa hari yang lalu kembali terngiang. Sekujur tubuhnya panas dingin. Kari cepat-cepat menghilangkan pikiran kotor itu dan berlari ke kamar mandi. Kau gila, Kari. Kau gila. Bagaimana bisa kau memikirkan itu dalam keadaan seperti ini? Gumam Kari dengan nafas terengah-engah. La menghidupkan keran di atas wastafel dan membasuh wajahnya berkali-kali, kemudian menatap lurus ke depan cermin. Sial. Jacob betul-betul memberikan pengaruh yang sangat besar padanya. Tidak, dia tidak boleh memikirkan hal lain dulu sebelum semuanya terbukti. Kari meyakinkan dirinya sendiri. 71. Restoran. Setelah mandi, Kari mengenakan pakaian yang tergantung di balik pintu. Gaun biru sederhana, pas di tubuhnya. Entah siapa yang menyiapkannya, tapi ukurannya nyaris sempurna. Jacob mungkin. Siapa lagi kalau bukan pria itu? La turun ke bawah dengan langkah ringan tapi waspada. Ruangan rumah itu begitu luas dan tenang, terlalu tenang. Tapi ia menemukan Jacob di ruang makan, duduk santai sambil membaca beberapa laporan di iPad-nya dan menyeruput kopi. Sudah siap? Tanyanya tanpa menoleh, seolah tahu Kari akan muncul di belakangnya. Kari tidak menjawab. La hanya mengangguk, lalu berjalan pelan ke arah pintu depan. Jacob berdiri dan mengikutinya, mengambil mantel untuk dirinya sendiri dan jaket ringan untuk Kari. Di luar sangat dingin, tentu mereka harus membawa jaket tebal. Mereka masuk ke dalam mobil. Jacob yang menyetir. Mobil itu melaju tenang, menyusuri jalanan kota yang belum benar-benar ia kenali. Kari memperhatikan jalan, mencatat setiap persimpangan dalam pikirannya, mencari kemungkinan untuk kabur. Aku tahu apa yang kau pikirkan, ujar Jacob tiba-tiba. Kari menoleh cepat. Apa maksudmu? Kau ingin kabur? Suara Jacob tenang, tanpa nada mengancam. 1. Kau pikir restoran itu tempat sempurna. Tempat umum, banyak orang, dan aku akan lengah. Kari membuka mulutnya, tapi tak ada kata keluar. La tidak menyangka Jacob bisa membaca pikirannya secepat itu. Aku tidak akan mencegahmu kalau kau benar-benar ingin pergi, lanjut Jacob. Tapi satu hal yang harus kau tahu, Kari. Dunia luar tidak semen yang kau kira. Kau tidak mengerti sekarang, tapi setelah ingatanmu kembali, kau akan mengerti. Kari menatap keluar jendela, menyembunyikan keterkejutan di balik wajah datarnya. Kata-kata Jacob terus terngiang di benaknya. Setelah ingatanmu kembali. Itu bukan pertama kalinya Jacob menyebut soal ingatan. La memejamkan mata sejenak, mencoba menggali sesuatu di dalam kepalanya, tapi yang muncul hanya potongan-potongan kabur jeritan,
cahaya merah menyilaukan, dan tangan berdarah yang menggenggam erat sesuatu. Lalu gelap. Mobil melambat, kemudian berhenti di depan sebuah restoran kecil dengan jendela kaca besar dan lampu temaram yang hangat. Tak terlihat mencolok, tapi jelas cukup eksklusif. Kari ragu untuk turun. La menoleh ke Jacob, mencoba membaca ekspresinya, tapi pria itu hanya tersenyum tipis dan membuka pintunya sendiri. Saat mereka masuk, pelayan langsung menyambut dan membawa mereka ke meja sudut. Tempat yang cukup strategis, bisa melihat seluruh ruangan, tapi sulit diakses tanpa melewati meja lain. Jacob tahu apa yang ia lakukan. La selalu tahu. 72. Mereka duduk. Kari menatap menunya, pura-pura membaca sambil berpikir keras. La bisa lari ke arah dapur. Tapi mungkin sudah ada orang Jacob di sana. Atau ke toilet dan memanjat jendela. Tapi ia bahkan belum tahu apakah ada jendela di dalamnya. Sia, suara Jacob memecah pikirannya. Aku tidak membawamu ke sini untuk mengurungmu. Aku membawamu agar kau bisa ingat. Tempat ini adalah tempat aku melamarmu dulu. Kari terdiam. Sejak awal masuk tadi, dirinya memang merasa tempat ini familiar, tetapi dia tidak menyangka akan keluar kata-kata tersebut dari mulut seorang Jacob. Rasanya seperti semua yang dikatakan oleh laki-laki itu benar. Tiba-tiba kepalanya pusing. Ada bayangan yang bermunculan di dalam otaknya, ia berusaha keras mengingat, tetapi semuanya masih tidak jelas. Hal itu membuat kepalanya sakit. Tangannya memegangi kepalanya, menekannya kuat, berharap dengan cara itu rasa sakit yang dia rasakan bisa segera hilang. Tapi tidak. Sakitnya makin bertambah. Melihat hal itu Jacob panik. Lelaki itu berdiri dari kursi dan segera mendekati Kari. Kau kenapa? Kari tidak menjawab. La hanya memejamkan mata, meremas pelipisnya, dan menggigit bibir bawahnya untuk menahan rasa nyeri yang menghantam kepalanya seperti palu godam. Nafasnya memburu, tubuhnya sedikit gemetar. Di benaknya, suara-suara samar mulai muncul. Lembut tapi mendesak. Tertawa. Isak tangis. Bisikan yang tak bisa ia pahami. Aku. Kesakitan. Bisiknya, nyaris tak terdengar. Jacob berjongkok di samping kursinya, meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Sia, lihat aku. Apa kau mengingat sesuatu? Kari menggeleng. Jacob menggerakkan kursinya lebih dekat. Pelayan sempat menghampiri, namun dengan gerakan tangan halus, Jacob mengisyaratkan agar mereka menjauh. La kembali fokus pada perempuan di hadapannya. Mata Kari mulai berkaca-kaca, dan tubuhnya tampak mulai kehilangan keseimbangan. Kau butuh udara, gumam Jacob, lalu berdiri dan membantunya bangkit. Dengan satu lengannya melingkari bahu Kari, ia menuntunnya keluar dari restoran. Udara siang hari yang berangin menyambut mereka, angin membawa aroma laut dari kejauhan. Kari menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Jacob tetap di sisinya, diam, tapi sigap jika ia tiba-tiba jatuh atau pingsan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Hanya desiran angin dan langkah kaki orang yang lalu lalang di trotoar yang terdengar. Perlahan, napas Kari kembali teratur. La menatap Jacob, masih dengan sisa kebingungan di matanya. Jacob tetap menatapnya, matanya tajam tapi penuh perhatian. Tangannya terangkat mengelus kepala Kari. Masih sakit? Tanyanya dengan suara lembut. 73. Kari menggeleng. La terus menatap Jacob.
Apa dalam bayangan yang samar-samar itu ada pria ini di dalamnya? Saat Kari ingin bicara, sebuah suara tiba-tiba menghentikannya. Kari. Apa itu kau? Jacob dan Kari sama-sama mendongak ke arah datangnya suara. Seorang wanita berambut pirang dengan mata coklatnya sedang menatapnya dengan tatapan yang seolah tidak percaya. Kari kenal wanita itu. Dia adalah salah satu teman Nicole dan Adam yang sering datang ke rumah. Kari juga pernah tidak sengaja melihat dia berciuman panas dengan Adam di semak-semak perkebunan keluarga Rafael. Mereka bahkan berhubungan intim. Nicole tidak akan menyangka kalau tahu sahabatnya berselingkuh dengan suaminya. Entah wanita itu dan Adam selamat dari ledakan semalam atau tidak, Kari tidak tahu. Astaga, aku mendengar kabar tentang keluarga Rafael. Aku pikir kalian semua meninggal dalam ledakan itu. Kata perempuan itu heboh. Namanya Hani. Matanya sesekali mencuri-curi pandang ke Jacob dengan tatapan penuh minat. Jacob sendiri dapat merasakan kalau Kari tidak senang bertemu dengan wanita berambut pirang itu. Maaf, kau salah orang. Ini adalah Sia, istriku. Bukan Kari. Kalimat itu membuat si wanita pirang bernama Hani tersebut tampak terkejut. Dia masih ingin bicara namun dengan cepat Jacob menggendong Kari dan melewatinya pergi dari tempat itu. Kari sendiri tidak meronta minta turun. La membiarkan Jacob membawanya pergi, karena ia tidak ingin berbicara dengan Hani. Menurutnya tidak penting. Toh wanita itu juga hanya bersikap seolah dia peduli. Nyatanya tidak sama sekali. 74. Mereka bukan orang tua kandungmu. Jacob membawanya kembali ke dalam mobil dan menutup pintu dengan lembut. La bergegas ke sisi kemudi dan masuk, lalu menyalakan mesin dan melajukan mobil menjauh dari restoran itu. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya selama beberapa menit pertama. Hanya suara mesin dan desahan napas Kari yang masih belum sepenuhnya stabil. Kari bersandar pada jendela, matanya menatap kosong keluar. Pikirannya masih berkecamuk. Dia tiba-tiba lupa dengan niat awalnya yang mau kabur dari Jacob, karena ingatan samar-samar itu. Bagaimana perasaanmu? Tanya Jacob memegang bahunya erat-erat. Raut wajah lelaki itu tetap khawatir seperti tadi. Kari tidak menjawab, hanya menatapnya. Semuanya masih terasa aneh baginya. Namun tiba-tiba ia terpikirkan sesuatu. Aku boleh meminta sesuatu, katanya. Niat awalnya kabur adalah ingin pergi ke rumah orang tuanya. Tapi kali ini dia ingin meminta diantarkan langsung oleh laki-laki itu. La ingin tahu bagaimana responnya. Kalau pria itu setuju, itu berarti kemungkinan besar Jacob mengatakan hal yang sebenarnya tentang hubungan mereka. Dan ingatan samar-samar yang muncul dalam benaknya tadi adalah ingatan yang pasti berhubungan dengan masa lalu mereka. Katakan, apa yang kau inginkan? Kata Jacob. Aku ingin ke rumah orang tuaku. Aku janji tidak akan kabur, kau mau membawaku ke sana. Permintaan tersebut membuat Jacob terdiam sebentar. Lelaki itu sedang menimbang-nimbang. Tetapi akhirnya dia menyetujui permintaan Kari. Baiklah. Tapi kau harus ingat, mereka bukan orang tua kandungmu. Jangan percaya pada semua yang mereka katakan, kau harus berhati-hati. Mereka mungkin telah memanfaatkanmu bertahun-tahun ini. Kata Jacob langsung. Kari tidak menanggapi apapun. Mobil kembali melaju di bawah langit yang cerah. Tak banyak mobil berlalu lalang di jalan. Kari masih belum berbicara. Perkataan Jacob barusan kembali mengusik pikirannya.
Mereka bukan orang tua kandungmu. Kalimat itu berulang-ulang dalam benaknya seperti gema yang enggan mereda. La mengingat wajah ibunya yang selalu lembut, dan ayahnya penuh perhatian. Juga kakak perempuannya. Mustahil mereka bukan keluarga kandungnya. Tapi, kenapa ia merasa percaya pada Jacob? Laki-laki di sebelahnya itu melirik ke arahnya sejenak, lalu kembali menatap ke jalan. Aku tahu ini berat bagimu karena semua ingatan masa lalumu hilang. Tapi percayalah, hidupmu sangat bahagia di masa lalu. Aku adalah suami yang bertanggung jawab, lahir dan batin. Jacob dengan percaya dirinya mengatakan kalau dirinya adalah sosok suami yang bertanggung jawab. 75. Kari mencibir. Dasar kepedean. Katanya pelan namun sampai di telinga Jacob. Pria itu terkekeh. Memang semua yang dia katakan benar. Kehidupan rumah tangga mereka memang sangat bahagia dulu. Mereka saling bergantung satu sama lain meski orang tua mereka masing-masing telah tiada. Puncak kebahagiaan mereka adalah saat Kari melahirkan buah hati mereka, namun semuanya berubah gelap bagi Jacob, saat wanita yang dia cintai tersebut dinyatakan meninggal dunia. Jacob tidak mau mengingat masa-masa kelam itu lagi. Yang paling penting adalah, istrinya ditemukan masih hidup, meski tidak mengingat lagi. Dia akan melakukan segala cara untuk melindungi istrinya. Perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh sampai ke pusat kota tempat orang tua Kari tinggal. Orang tuanya tinggal di Sacramento, pusat kota California. Mobil melaju membelah jalanan menuju Sacramento. Udara mulai berubah sedikit hangat saat matahari mulai turun dari puncaknya. Sepanjang perjalanan, Kari sesekali mencuri pandang ke arah Jacob. La masih diam, namun pikirannya tidak. Banyak hal berputar di benaknya, menciptakan tanya yang belum bisa dijawab sepenuhnya. Ketika tanda-tanda kota mulai tampak, gedung-gedung yang lebih tinggi, lalu lintas yang lebih ramai, dan aroma khas kota besar. Kari merasa detak jantungnya bertambah cepat. Entah karena gugup akan bertemu dengan orang-orang yang katanya bukan keluarga kandungnya, atau karena perasaan campur aduk terhadap laki-laki yang mengantarnya ini. Jacob memperlambat laju mobil saat memasuki kawasan perumahan yang tenang. La menoleh ke Kari sejenak. Tenangkan pikiranmu saat menghadapi keluargamu nanti. Katanya kembali mengingatkan Kari. Kari menghela napas, Jacob membelokkan mobil ke jalan kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar di sisi kiri kanannya. La menghentikan mobil di depan sebuah rumah bergaya kolonial dengan cat putih yang mulai memudar. Di halaman, seorang wanita parubaya sedang menyiram tanaman. Saat melihat mobil itu berhenti, wanita itu menghentikan aktivitasnya. Tatapannya langsung tertuju pada sosok di dalam mobil, dan selanjutnya, wajahnya berubah pucat. "Mom," desis Kari hampir tak terdengar, jantungnya terasa berhenti berdetak. Wanita itu menjatuhkan selangnya. La melangkah perlahan mendekati mobil, seperti sedang melihat hantu. Jacob menoleh, menatap ekspresi Kari. "Tenang Sia," ia terus memperingatkan. Kari membuka pintu tanpa menjawab. Kakinya nyaris lemas saat melangkah keluar. Saat itu, wanita itu mulai berlari ke arahnya. "Kari. Ya ampun, Kari." Tangisnya pecah. La memeluk Kari begitu erat, tubuhnya bergetar. "Kau hidup, anakku. Aku kira kau sudah." 76. Kari berdiri kaku dalam pelukan wanita itu. Tidak ada ingatan yang muncul, hanya perasaan aneh yang menusuk dadanya.
La tidak memeluk balik, tapi juga tidak menolak. La hanya menatap kosong ke depan, ke arah seorang pria berkacamata yang baru keluar dari dalam rumah, yang segera mengenali sosok di halaman. Laki-laki itu mendekat. "Kari, ayah pikir kau sudah mati bersama suamimu di ledakan besar di keluarga Rafael yang terjadi semalam. Kami mencari-carimu kemana-mana sepanjang hari ini." Perkataan tersebut rasanya tidak begitu tulus. Entah kenapa Kari bisa merasakannya. La tidak memungkirinya. Bahkan beberapa tahun ini, ketika ia mengunjungi keluarganya, mereka tidak terlalu menyambutnya. Kalau menyambut pun, rasanya seperti dibuat-buat. Satu hal lagi, kalau dirinya pulang ke rumah, orang tuanya paling sering menanyakan lordan dan bisnis pria itu serta berapa banyak lelaki itu memberinya uang bulanan. Kalau ada kelebihan, setelah diingat-ingat lagi semua pembicaraannya dengan orang tuanya adalah tentang bisnis, uang dan status. Tetapi dulu Kari tidak pernah terpikir hal itu. "Kami sudah mendengar kabar keluarga suamimu sayang, kakek dan suamimu Lordan." Kari menghela nafas mendengar ucapan mamanya. Benarkah mereka meninggal? Hanya sepupunya dan istrinya yang hidup. Benarkah itu? Sepupu Lordan masih hidup. Adam, dan Nicole. Perkataan ibunya sontak membuat Kari menoleh ke belakang, pada Jacob yang berada di dalam mobil. Lelaki itu tidak keluar, hanya memperhatikan dari dalam mobil, lebih tepatnya memperhatikan gerak-gerik orang tua Kari yang mencurigakan. Ya, mereka tampak mencurigakan di matanya. Orang-orang munafik itu, berani-beraninya mereka menipu istrinya. Dia akan mencari tahu kenapa istrinya bisa tinggal bersama mereka sampai dikawinkan dengan Lordan brengsek itu. 2:77. Jangan bilang. Kau datang dengan siapa? Siapa pria itu? Tanya Mercin, sebutan untuk ayah Kari. Pandangan laki-laki bermata cipit itu lurus ke mobil mewah yang di dalamnya terdapat Jacob. Kaca mobil tersebut sengaja diturunkan oleh Jacob agar orang-orang itu dapat melihat seperti apa rupanya. Dan ia melihat dengan jelas tatapan wanita tua yang Kari panggil ibu tadi. Wanita itu menatap mobilnya dengan penuh minat. "Kari, apa dia temanmu?" tanya Mrs. Chin. Jacob dapat mendengar pertanyaan itu. La melihat ke Kari. Wanita itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. "Ya ampun sayang, kenapa tidak panggil temanmu turun? Tidak baik loh. Cepat panggil teman kamu, kebetulan hari ini aku membuat banyak hidangan. Kalian makan dulu, panggil teman kamu," kata Mrs. Chin lagi penuh semangat. Wanita itu mendorong pelan tubuh Kari sehingga mau tidak mau melangkah kembali ke mobil Jacob. La menatap Jacob cukup lama. Pria itu balas menatapnya, tatapan dalam yang ia berikan hanya pada wanita itu. Jacob tahu apa yang ingin Kari bilang, tapi ia tetap menunggu kata-kata tersebut keluar dari mulut wanita yang dicintainya tersebut. Kau ingin masuk?" tanya Kari agak canggung. "Memangnya bisa. Buku. Katanya dia memasak banyak hidangan. Aku disuruh memanggilmu makan bersama. Tapi kalau kau keberatan aku akan bilang pada Ib. Aku tidak keberatan," potong Jacob cepat. "Lagi pula kita berdua belum makan kan?" Jacob pun turun dari mobil. Mereka berjalan beriringan masuk ke dalam rumah minimalis itu. Rumahnya tidak begitu besar,
Jacob dengar dari Matt bisnis keluarga itu pun bukanlah bisnis besar, hanya bisnis menengah ke bawah. Anehnya, mereka bisa membuat keluarga Rafael menikahi putri mereka, Carrie. Setidaknya banyak orang di daerah ini tahu Carrie adalah putri keluarga Chin. Keluarga Rafael adalah salah satu keluarga paling berkuasa dan ditakuti di kota itu. Harusnya mereka menikahkan putra mereka dengan wanita yang berasal dari keluarga lebih terhormat. Kenapa coba mereka menikahkan putri dari seorang pebisnis kecil yang tidak terlalu dikenal masyarakat? Dari situ saja Jacob sudah merasa aneh. Apalagi dia tahu watak Lukas dan seluruh anggota keluarganya. Pasti ada transaksi lain yang terjadi antara orang tua Carrie dan si tua bangka yang sudah meninggal itu. Halo, astaga tampan sekali. Siapa namamu? Nyonya Chin mendekati Jacob begitu ia dari Carrie masuk ke dalam rumah. La memegangi lengan Jacob sok akrab. Jacob paling benci disentuh oleh orang asing. Laki-laki itu mencoba melepaskan tangan ibu Carrie yang menyentuhnya. La masih berusaha bersikap sopan. Aku Jacob. Jacob Smith. 78. Ah Jacob, nama yang bagus. Ayo duduk Jacob. Carrie, panggil kakakmu Emma. Dia ada di kamar. Katakan padanya kita ada tamu. Nyonya Chin bersikap tidak tahu malu dengan menarik tangan Jacob ke dapur lalu memberikan perintah pada Carrie. Sementara ayahnya hanya diam seperti orang bodoh. 1. Carrie merasa tidak enak dengan perlakuan ibunya kepada Jacob. Ia hendak bicara tapi ibunya tidak memberikan kesempatan. Panggil kakakmu Carrie. Kata Nyonya Chin lagi dengan nada yang lebih tegas. Jacob berusaha menahan diri untuk tidak melampiaskan emosinya. Rupanya mereka memang tidak memperlakukan istrinya dengan baik di rumah ini. Lihat saja cara wanita itu menatap Carrie. Walau tidak ditunjukkan secara jelas, Jacob tahu. Tunggu saja sampai dia menemukan ada apa dengan keluarga ini, dan bagaimana mereka bisa menipu serta memanfaatkan istrinya. Carrie pun naik ke lantai atas memanggil Emma. Tak lama setelah itu ia turun bersama seorang wanita tinggi. Awalnya wanita itu tak terlihat bersemangat, namun begitu melihat ada laki-laki tampan yang sedang duduk di meja makan, raut wajahnya seketika berubah. Emma cepat-cepat merapikan rambutnya yang berantakan karena habis malas-malasan di tempat tidur. "Mommy, ini siapa?" tanya Emma. Ia sengaja memamerkan senyum manisnya di depan Jacob. Emma belum pernah berhadapan dekat dengan lelaki setampan Jacob. Ini Jacob. Jacob, perkenalkan ini anak pertama Auntie. Namanya Emma, kakak dari Carrie. Ayo duduk di sini Emma, di sebelah Jacob. Oh, kini Jacob tahu niat wanita tua itu. Jelas sekali. Jacob hanya menatap Emma sekilas, cukup untuk menunjukkan sopan santunnya, lalu kembali mengalihkan pandangannya ke arah Carrie yang duduk di ujung meja. La tidak tertarik sedikit pun pada wanita yang kini duduk terlalu dekat dengannya, seolah-olah ingin menempel. Emma terus saja melontarkan pertanyaan-pertanyaan basa-basi yang membuat Jacob muak, tapi pria itu tetap menanggapi dengan jawaban singkat. La lebih sibuk mencermati reaksi Carrie. Wajah istrinya itu tampak kaku. Jacob, kalau boleh tahu apa pekerjaanmu? Ayah Carrie dan Emma bertanya setelah sekian lama diam. Aku menjalankan usaha resort dan perhotelan milikku sendiri. Ada juga beberapa bisnis yang lain. Jawab Jacob. Dia memang sengaja untuk melihat seberapa mata duitannya keluarga itu. Emma dan ibunya saling bertukar pandangan dengan senyuman. Jacob,
Kau belum menikah, kan? Tanya Emma dengan suara manja. La menyenggol lengan pria itu dengan akrab, membuat Jacob menegang. Tentu saja bukan karena gugup, tapi karena marah. Dengan langkah cepat ia turun dari kursi dan berpindah duduk di sebelah Kari. Hal itu membuat Emma tidak menyangka dan kesal. La menatap Kari kesal, serta malu karena lelaki itu sengaja menjauhinya. Aku sudah menikah, jawab Jacob datar. Yang tegang adalah Kari yang duduk di sebelahnya. Nyonya Chin dan Emma kaget. 79. Oh. Emma tertawa canggung. Dengan siapa? Jacob menatap Emma, lalu menoleh ke arah Kari yang duduk diam sambil memainkan sendoknya. Dalam hati wanita itu tegang sekali, jangan sampai Jacob menyebut namanya. Jangan sampai. Semua orang di rumah ini tahu dirinya adalah istri Shah Lordan. Nama istriku. Kari menahan nafas. Sia. Dia sangat cantik, seperti Kari. Kari lega karena bukan namanya yang disebut. Tapi apa? Seperti Kari. Astaga, laki-laki ini benar-benar sengaja mempermainkannya. Lihat wajah Emma dan ibunya. Mereka tampak kecewa. Jacob, apa hubunganmu dengan Kari? Emma tiba-tiba bertanya. Membuat Kari kembali tegang. Hubungan kami. Kari adalah. Jangan bilang. Kari terus bergumam dalam hati. Sepertinya sudah salah mereka pulang ke rumah ini. Padahal niatnya ke sini adalah untuk mencari tahu apakah dia benar-benar adalah anak dari orang tuanya atau tidak. Ingin tahu kecelakaan apa yang dia alami hingga membuatnya kehilangan ingatan. Sudah. Jangan bicara lagi. Ayo makan. Perkataan Mer Chin membuat semuanya diam. Suasana meja makan berubah hening. Jacob sesekali mencuri-curi pandang ke istrinya. La tertawa dalam hati kemudian lanjut menghabiskan makanannya.